Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Meneruskan pengajian kita kitab Nashaikhul Ibad masih dalam 8. Sekarang wal maqalatu dan maqalah ar-rabi'atu yang keempat. An Utsman radhiyallahu anhu, dari sahabat Utsman radhiyallahu, semoga memberikan ridho siapa Allah anhu atas sahabat Utsman. Anahu, sesungguhnya sahabat Utsman itu qala, sudah berkata siapa sahabat Utsman. Ini kelas-kelas arifin ya. Alamatul arifin, adapun alamatnya orang-orang yang makrifat. Alamatnya orang-orang yang makrifat. Jadi jangan dipaksa teman-teman kalau yang ini ya, kaki jatuh. Itu sama niatu Asia ada 8. Tandanya kalau kok Pak Janis nanti ada salah satu ini, berarti termasuk tandanya Pak Janis itu orang makrifat. Makrifat itu bagaimana sih? Kenal dirinya. Karena kenal dirinya sehingganya kenal kepada Allah. Itu gitu. Mudah toh? Nah, kenali dirimu. Jadi apa sih? Jangan sulit memaknai ma'rifat ya. Ma'rifat itu artinya kenal. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa kenal dirinya, berarti ya kenal Tuhannya. Oh, kenal kalau dirinya hamba. Berarti tahu bahwa wajib sholat dan lain sebagainya. Oh, tahu dia itu rakyat, ya wajib taat kepada pemimpin. Oh, dia pemimpin, ya tahu bahwa harus bersikap adil dan lain sebagainya. Oh, Pak Janis lagi makmum, ya wajib ikut imam. Oh, sedang jadi imam, ya yang adil, yang baik, yang qori dan lain sebagainya. Oh, Pak Janis kok murid, ya harus nurut sama Pak Tamrin dong, dia gurunya ya kan. Pak Tamrin kok gurunya katanya kan gitu. Ya yang baik-baik, jangan dikit-dikit dendam ya kan. Iya, muridnya punya anak gadis dirayu-rayu terus supaya jadi bini mudanya, tidak boleh begitu. Kalau dia ngasih dewek terserah kan gitu. Boleh, minta lah itu, wajib Pak Janis ngasihkan itu kan. Qala alif rahimahullah. Alamatul arifina, adapun alamatnya orang-orang yang makrifat itu sama niyata asya ada 8. Yang pertama, qalbuhu, adapun hatinya orang yang makrifat, ay al-arifu artinya orang yang arif, itu ma'al khaufi beserta khauf, war roja'i, dan yang kedua beserta roja. Nah, bukan bang rojak ya. Khauf itu artinya takut. Khauf itu artinya takut. Pak Janis keluar dari musola ya, atau mau masuk musola. Itu kan pakai selop, ada selopnya kanti, digeser dikit gitu. Wah ya Allah, takut aku. Siapa tahu ini nanti jadi ditengok sama Allah, dianggap dosa besar. Ya kan gitu. Itu namanya khauf. Wallahu alif rahimahullah. Itu maksudnya contohnya begitu. Jadi Pak Janis lagi nengok apa tuh sponsor ya kan. Nah, oh ya Allah, aku tidak jadilah ya Allah. Siapa tahu apa namanya, apa siksamu atau tidak senangmu di sini. Nah, ditinggalkan. Nah, itu udah tahu lah. Itu pokoknya tadi saya sebut berat nih Pak Janis ya. Jangan malah untuk perbandingan ya kan. Wah, ini mulus yang ini. Wah, repot aduh. Oke itu. Nah, jadi kalau Pak Janis nggak masuk jangan kecil hati ya. Nanti jangan ditanyakan maksud saya itu. Kalau kira-kira nggak masuk itu jangan ditanyakan gitu maksudnya gitu ya. Kalau nggak kelasnya tuh nggak di kelas itu maksudnya nggak usah ditanyakan. Nah, malah bingung gitu maksudnya ya. Oke, itu kelas khauf tuh begitu. Jadi intinya maksiat sekecil apapun dia tuh takut mendapat murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya begitu Pak Janis. Kalau masih ibaratnya tuh pakai maksiat kecil, jangan ngaku arif bila dulu. Apalagi kok istiqomah itunya kan. Nah, jangan. Qala alif rahimahullah.
Yang kedua warroja'u, dan berharap anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bagi yang pendosa, bagi yang mungkin jejak rekamnya kurang baik, maka berharap betul berharap betul ampunannya Allah Subhanahu wa taala, rahmatnya Allah. Jadi tiap malam dia sendirian mengadukan nasibnya, dosanya kepada Allah. Ya Allah, andaikan pun minta ampunku kepadamu ini tidak sampai menggapai ampunanmu, mudah-mudahan ampunanmu yang maha luas itu bisa menggapai diriku yang penuh dosa ini. Itu caranya begitu. Ya Allah, sayang ibadahnya kurang ini, ilmunya yang kurang ini dalam mengerti tentang ibadah kepadamu. Mungkin tidak bisa ya Allah menggapai rahmatmu. Tapi saya tahu ya Allah bahwa rahmatmu wasiat ala kulli syai', yaitu meluas atas segala sesuatu dan lebih luas. Mudah-mudahan ya Allah rahmatmu yang luas itulah yang nanti sampai atau menggapaiku, walaupun aku tidak sampai menggapainya. Ya kan gitu bahasanya, ya kan itu. Rayulah Allah. Oh, ini Pak Tamrin dengan muridnya tuh yang dirayu bukan Allah, makhluk. Wes rata-rata kecewa itulah Pak ya. Wes kalian percaya terserah nggak terserah. Kalian sampai kapanpun namanya ngerayu makhluk itu tetap kecewa. Tidak pun saat itu pasti suatu saat kecewa. Nah, walaupun awalnya mau ya, nah, itu tetap di akhir-akhirnya kecewa. Itu kalau kepada makhluk. Tapi kalau kalian tuh ngerayu kepada Allah seperti yang sebutkan tadi, khauf sama rojak tadi, insya Allah tidak akan kecewa ya. Itu ya, andekan krono kamu minta ampun istighfar tuh ecek-ecek ya kan, astagfirullah ya Allah tapi masih ngato orang ya kan, astagfirullah ya Allah tapi masih ngumpat orang ya kan, astagfirullah ya Allah masih apa namanya apa tuh namanya ngomentari orang ya kan, astagfirullah ya Allah masih nyari ngomongkan kejelekannya orang, ya sudah nggak bakal sampai. Yaitu harapannya khauf tadi ya, harapannya rojak tadi, semoga ampunannya Allah mencapai kepada diriku. Mulut kita sok-sokan ya Allah aku tobat kepadamu ya kan, maca Quran ndak mau, sholat arang-arang, sholat ya eleng ngegrek ya kan, nah eleng gaji ndak dibayar, nah apa itu coba. Nah ngandalkan apa, ngandalkan ngajar ya nganyagerkan gaji ya, coba bayangkan. Waalaikumsalam kan repot. Mana yang kalian jadikan apa itu, jadikan andalan itu ya kan, kalau ndak khauf sama rojak kepada Allah, takut kepada Allah dan berharap atas ampunannya Allah. Lah itu diingat-ingat, itu latihan. Yang pertama khauf, nah itu berarti orang makrifat. Yang kedua roja, nah itu berarti orang makrifat. Wal aslul khaufi, dan pokok atau aslinya takut. Maksudnya takut itu apa sih? Itu ma'rufatul qalbi. Hati kita tuh mengetahuinya hati kita bijalalillahi ta'ala, atas agungnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulutnya bukan mulutnya wae, wah ya Allah tuh maha agung alhamdulillah, tapi dalam hati merutuk. Mana ada macam itu. Walal mu'alif rahimahullah. Dalam mulutnya ya kan, alhamdulillah hadir ngaji kata Pak Tamrin, hatinya merutuk, dikata Pak Guru terus males aku. Nah, ini namanya hatinya nggak makrifat seperti itu, nggak makrifat dengan keagungannya Allah ya kan. Dirinya ngaji, mulutnya ngaji, katanya seneng ngaji ya kan, tapi hatinya merutuk terus, aku hidup kok masih begini. Wah, mana ada makrifat begitu tuh, nggak ada ya kan. Tahu hatinya tuh tentang keagungannya Allah, janji-janjinya Allah, waqaru, dan juga keperkasaannya Allah, waginahu, dan tidak butuhnya Allah ang jami'il khalqi, dari seluruh makhluknya. Hati kita betul-betul tahu bahwasanya Allah nggak butuh ibadah kita, nggak butuh ilmu kita, nggak butuh sholat kita ya kan, tapi kita yang butuh Allah lewat sholat tadi, lewat ngaji tadi, lewat jamaah tadi.
menggantungkan diri kita kepada Allah. Siapa tahu karena kita butuh ngaji, butuh jamaah, butuh sholat dan sedekah dan lain sebagainya tadi, di situ ada ridhonya Allah. Di situ menjadi wasilah atau perantara kita menjadi dekat menuju kepada Allah. Nah gitu caranya. Qolal mu'alif rahimahullah, enggak kok malah merajuk sama masjid gara-gara enggak kebagian insentif. Masya Allah, ya kan? Itu namanya enggak memakmurkan masjid, Pak Tamrin. Itu namanya nyari kemakmuran dari masjid. Mas Is kok ikut jamaah supaya dihormati ini itu segala macam, ya kan? Itu artinya tidak memakmurkan jamaah, tapi nyari kemakmuran dari jamaah beda. Kurang, nah, itu seperti itu. Nanti tidak dihormatin dikit merajuk, tidak mau ikut lagi, guys. Itu namanya nyari kemakmuran dari jamaah tadi, gitu ya. Dan juga yang dibayangin yaitu wasyadidu iqabihi, dan juga beratnya atau pedihnya siksa-siksanya Allah liman bagi orang-orang aswawu yang bermaksiat kepada orang tersebut. Fanasa'a maka menjadi timbul min hadil ma'rifati, dari inilah pengetahuannya, halatan dalam seketika, wajalla dan juga menjadikan mental, tusama maka dinamakan al khaufa kepada khauf atau takut. Jadi karena hatinya tadi mengenal keagungannya Allah, Allah yang maha memberi rezeki, maha memaksa, maha penentu, ya kan? Bahwa Allah maha kaya, bahwa Allah tidak butuh makhluknya, tidak butuh saya dan lain sebagainya, ya kan? Tahu bahwa siksanya Allah itu berat, walaupun cuma nengok-nengok sponsor, ya kan? Nah, kemarin apa? Matanya diculek gitu. Nah, tahu seperti itu maksudnya. Nah, akhirnya apa? Timbul kurang nengok sponsornya, yang banyak nengok pengajiannya, yang jarinya biasanya like apa tuh jempol sponsor, nah sekarang jempol pengajiannya dewek. Wah, aku yo heran loh, kalian itu kok tidak bangga dengan pengajianmu tuh loh. Itu laporannya kok nggak ada yang like Pak loh, piye, nggak ada yang nengok Pak, wes pengajianmu dewe, YouTube-nya dewe kok nggak pada like, itu macam mana kan itu. Nah itu artinya begitu, tahu bahwa kalau nge-like yang maksiat itu besok jarinya tunjukkan ganti ke bara panas, kan begitu. Matanya yang nengok maksiat sponsor itu, kata Pak Janis kemarin ngomongnya, ya kan, dicubles pakai apa kemarin Pak, timah panas kan gitu. Macam itu kok masih di istiqomah terus kan ya. Nah itu artinya hati kita kurang makrifat, ya, nggak tahu bahwa siksanya Allah tuh begitu. Ya cuman harapan saya kalian nggak di kelas khauf nggak apa-apa, tapi nanti di kelas roja. Kelas roja itu macam mana nih? Takutnya tapi nanti kepleset, menyepelekan. Kelas roja itu mengkhawatirkan, kelas harapan itu mengkhawatirkan. Takutnya di PHP. Nah itu ya. Nah, kelas roja itu maksudnya kelas khauf lah kita itu ya. Nah, takut begitu maksudnya. Nah, itu namanya khauf. Paham ya? Yang disebut khauf, hati kita tahu tentang kekuasaan Allah, kebesaran Allah, kehebatan Allah, bahwa Allah nggak butuh kita, nggak butuh makhluk, dan kita menimbulkan diri kita meninggalkan maksiat. Nah, ya kan? Karena takut siksanya Allah itu sangat berat. Maka dengan itu semua, fana syahadil ma'rifata halatan wajallatu sama khauf. Maka model seperti itu, timbul rasa seperti itu namanya tahu seketika bahwa kita itu namanya khauf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terus gunanya atau buahnya atau hasilnya. Wasamratuhu, dan hasilnya dari takut seperti itu al-maksudatu yang dimaksud minu dari khauf, itu tarkul ma'asi, meninggalkan kemaksiatan. Nah, tujuan utama khauf itu supaya kita meninggalkan kemaksiatan. Intinya begitu, ya. Jadi ya, ketika maksiat menjadi ingat siksa Allah sangat
pedih, ada maksiatnya tangan, maksiatnya mata, maksiatnya kuping, maksiatnya telinga ya kok kuping, maksiatnya mulut, maksiatnya hati, maksiatnya kaki dan lain sebagainya kan sudah pada ngaji. Dibuka lagi YouTube-nya supaya ingat. Jangan buka sponsor wae, akhirnya lupa sama ngaji YouTube ngajinya kan. Wa seluruh rojai dan pokok daripada roja itu ma'rifatul qalbi. Mengetahuinya hati saat rahmatillahi kepada luasnya rahmatnya Allah wa adimi fadlihi dan agungnya fadlnya Allah Subhanahu wa taala. Wa jamilu wa'dihi dan juga indahnya janji-janjinya Allah liman bagi orang-orang atau ahu yang taat kepada Allah. Jadi yang disebut roja itu mengetahuinya hati kita, terbukanya hati kita, tahu bahwa rahmatnya Allah itu maha luas, bahwa Allah itu maha agung. Oh iya ya Allah, wong ada cerita ya Allah lonte, masya Allah, masya Allah, ya kan lonte katanya di situ kan, bahasa kita tuh lonte lah, bahasa Arabnya susah kan. Ngasih minum anjing, saking luasnya rahmatnya Allah, dapat ampunannya Allah, masuk surga. Nah, itu loh. Alif rahimahullah. Lah masa kok guru agama macam Pak Tamrin kok enggak rojak kuat sama Allah, kan ya lucu ya kan. Ya, caranya ngerayu gitu Pak Tamrin, ya kan. Cara ngerayunya gitu, ya Allah. Masa ya Allah, aku guru agama ya Allah, kepala madrasah ya Allah. Punya murid lah aku tuh ya Allah. Masa kau masukkan neraka ya Allah. Janganlah ya Allah. Kalau malam dewean. Lah ini depan Ripita pula macam itu, ya ditamparnya Pak Tamrin macam itu. Apa kata kau Pak? Nah, kan, yang asalnya dia hormat jadi tidak hormat karena kurang ajar ya kan gitu. Alif rahimahullah. Nah itu begitu. Sama Allah maksudnya tahu seperti itu. Berharap-harap atas rahmatnya Allah. Ya masa ya Allah wong lonte katanya engkau masukkan surga kok ya Allah. Masa aku guru agama, guru, kepala madrasah kok tidak masuk surga. Kasihanilah saya ya Allah, sudah di dunia kasihan, masa di akhirat enggak kau kasihani ya Allah, kan gitu. Alif rahimahullah. Oke itu ya. Nah, rasa seperti itu fayang sa'u maka akan menimbulkan min hadil ma'rifati. Dari inilah rasa yang seperti itu hatinya tadi menghasilkan khalatal farhi, rasa kebahagiaan. Rasa harapan, kebahagiaan atas rahmatnya Allah. Itu sama maka dinamakan apa rasa yang seperti itu? Dinamakan ar-roja dengan nama roja atau harapan. Wasamratu dan buahnya roja itu al maksudatu yang dimaksud min dari roja itu musyariatan menjadi semangat dalam apa fil khairati di dalam kebaikan. Kalau khauf tadi hasilnya menjadikan semangat meninggalkan maksiat, kalau roja hasilnya semangat untuk melaksanakan kebaikan. Oke itu. Nah, bedanya khauf dengan roja ya. Kalau khauf menjadikan diri kita semakin takut, semakin kuat meninggalkan maksiat. Semakin semangat meninggalkan maksiat. Bukan semakin semangat maksiat loh. Itu terbalik berarti nanti. Nah, kalau roja menjadikan kita semangat berbuat kebaikan. Itu. Iya. Yang ngaji asalnya gerimis sedikit gak hadir, nggak urus. Hujan lebat pun gak hadir. Nah, kan itu namanya roja atau musari'ah fil khairat, semangat di dalam kebaikan itu begitu. Ini gerimis dikit gak jamaah ya kan, sakit demam dikit wae ya kan, pilek dikit gak sholat, apa itu? Gak boleh begitu ya itu. Biar pilek-pilek ya sholat gitu, ini baru pilek dikit ya kan gitu. Aku yang ketularan Ripita jadi pilek ya tetap sholat kok kan gitu. Gara-gara diajak Pak Tamrin lah itu. Ruwiyah diriwayatkan annahu. Sesungguhnya baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu qala sudah bersabda, ma ijtama'a, tidak akan berkumpul apa roja harapan, pengharapan, wal khaufu dan tak khauf atau takut fil qalbi mukminin di hatinya orang mukmin, illa atahu kecuali memberikan hukum pada orang mukmin tersebut siapa Allah azza wa jalla. Allah azza wa jalla ar-roja kepada pengharapan wa ammanahu dan mengamankan orang tersebut
minal khaufi dari rasa takut. Rawahu meriwayatkan kepada hadis siapa? At-Tabrani, Imam At-Tabrani. Walisanu nomor 2 ini ya. Apa nomor 3? 3 ya. Tadi kan nomor 1 kan qalbuhu ma'al khauf, terus wa qalbuhu ma'ar roja gitu ya. Terus yang ketiga walisanuhu ma'al hamdi, mulutnya beserta pujian kepada Allah. Yang keempat wasanai, dan ya juga pujian ya, pensanjungan kepada Allah. Mulut kita biarpun belum sampai kelas kita memuji kepada Allah ya kan, sehebat apapun kalian memuji Allah itu masih omon-omon, masih pujian palsu. Tahu omon-omon, pujian palsu. Sehebat apapun kalian memuji Allah itu masih pujian palsu. Pak Tamrin contoh ya kan, alhamdulillah dapat gaji, itu masih merutuk hatinya masalahnya. Kok terlambat ya kan. Itu ya tahu lah, nggak ada. Oh, yang ngomong ini kelasnya pujian belum sampai Pak, apalagi Pak Tamrin. Ya jauh ya kan. Ya karena hakikatnya yang bisa memuji zatnya Allah sendiri itu cuman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tuh cuman ijek-ijek muji, apalagi kok kepada orang lain ya. Apalagi kok Pak Tamrin muji orang lain, pasti ada maunya tuh. Iya tahu nggak ada manusia kok pujiannya tuh kok bisa hakiki pujian kepada Allah, nggak ada ya. Yang bisa hakiki memuji Allah yaitu ya Allah sendiri. Mohon maaf kalau kita ya kan, kalau mujinya Pak Tamrin tuh dengernya nak muntah kata apa Pak pujianmu tuh, paling ya nak minta beliin bakso ya kan, atau pentol goreng kan gitu. Ya kadang yang ngerayu semua buatkan mie kan gitu. Mujinya tuh tujuannya itu kan. Halal ma'alif ke guru Pak. Ya tapi kan untuk contoh pas kan gitu. Kalau lainnya tuh enggak pas Yang ini untuk contoh ya Pak Tamrin kan gitu. Halal ma'alif rahimahullah. Ya enggak apa-apa Pak ya. Ya dan juga sanjungan. Sama, yang paling bisa menyanjung Allah tuh ya cuman Allah Subhanahu wa ta'ala. Bang Najwin lah, alhamdulillah nggak sampai ke hati dah. Alhamdulillah sudah panen sawit, tapi ada gerunjelnya dalam hati. Umpama kok tidak dicuri orang yang segini kan begitu dia. Mana ada yang loss? Nggak ada ya. Iya, pasti di balik itu ada masih ya kan. Nggak ada pujian kita tuh yang loss kepada Allah murni itu nggak ada. Yang bisa memuji setulus-tulusnya kepada Allah itu ya hanya Allah sendiri. Makanya biasanya kalau kalian sholat tuh, subhanallah wa bihamdi, kalau tahlilan ya, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdi. Nah itu maknanya itu kalau kalian tahu baca sekali Bang Najwin, nah itu kalau ngundang saya sebenarnya baca sekali gitu sudah melebihi kalian ya. Karena saya kalau baca sekali itu sudah sampai ya kan gitu. Subhanallah maha suci Allah wa bihamdihi, dan dengan pujiannya Allah sendiri untuk dirinya sendiri. Mana ada yang bisa membandingin pujian kalian? Nggak ada. Kalian kan subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Nah, ingkungnya apa ya? Lauknya apa ya? Kok lamonian ya? Kan macam itu kalau kalian. Yo kalau orang-orang yang alim nggak begitu. Yang bisa memuji kepada Allah ya cuman Allah sendiri. Kalau kalian kan enggak banyak merutuknya ya kan. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Kok lamonian kata Pak Rozak. Begitu yang kan kemarin sudah diterangkan, pujian ada 4, semua-muanya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Qadim alal qadim, qadim alal kudus, kudus alal qadim, qadim alal kudus, kan gitu kemarin ya. Kudus alal kudus gitu. Terus yang seterusnya nomor 1, 2, 3, 4. Nomor 5, wa ainahu, dan kedua matanya ma'al haya'i beserta malu, wal bukai, dan yang nomor 6 beserta menangis. Matanya selalu malu, tunduk malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah mataku, bukan matamu loh ya. Mataku ini, ya Allah mataku, dari engkau beli aku bisa melihat ya kan, sampai kini anak rabun lagi.
Lah tuwa ya kan lah narabun. Dari engkau kasih mataku ya Allah sampai kini narabun. Untuk baca Quran we ndak bisa ya kan malu jadi. Untuk menengok membaca Quran we ndak bisa. Ya kan malu sama Allah ya kan. Untuk saya nengok kemaksiatan banyak sekali ya Allah. Ya kan malu jadinya. Banyak sekali mata ini aku gunakan untuk hal yang tidak baik ya Allah gitu. Apalagi Pak Tamrin yang ditengok yang bikin matanya kabur kemarin kan gitu. Wal buka dan juga menangis, kedua matanya untuk menangis, tapi bukan untuk putus cinta. Nah, tapi untuk mengingat dosanya. Mula kok Pak Tamrin tidak gajian-gajian ya nangis malam-malam ya kan, karena diteleponin istrinya terus kan gitu. Maksudnya ini nangis di sini adalah ingat dosanya. Waruya dan diriwayatkan annahu sesungguhnya baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kemarin ya ada mata kok menangis malam-malam, menangisnya tadi bukan karena dunia, bukan karena harta, bukan karena wanita, bukan karena jabatan, tapi menangis karena takut kepada Allah. Besok termasuk orang yang mendapat naungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelas wali cuma seperti itulah ya. Itu kejerlah kalau bisa. Ruwaya diriwayatkan annahu sesungguhnya baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu qala, sudah bersabda siapa baginda Nabi, law anna buka Dawuda, jika kok sesungguhnya menangisnya Nabi Dawud wa buka alil ardi dan menangisnya seluruh hari bumi, ya'dilu membandingi apa tangisan tadi, ya'dilu tidak akan membandingi buka adama, oh ya kan, ya'dilu membandingi apa buka atau menangis buka Adama kepada tangisannya Nabi Adam ma'adalahu maka tidak akan sebanding tangisannya makhluk sedunia dan tangisannya Nabi Dawud itu tidak sebanding dengan tangisannya bapak kita Adam alaihissalam ketika diturunkan dari surga. Nggak ada bandingannya. Kalau Nabi Dawud, ya kan, dia kan dari cobaan ke cobaan. Nah kalau baginda Nabi Adam, bapak kita ini dari surga turun ke dunia, maka tidak ada bandingnya, tidak sebanding. Gitu. Walaupunlah tangisannya Pak Tamrin, walaupunlah pas dulu jatuh ketimpa seng dulu Mir ya, nah, nggak sebanding itu, sampai nggak ada suaranya tangisannya, tetap nggak sebanding dengan tangisannya baginda Nabi Adam alaihi salam karena dari surga ke dunia. Rawahu meriwayatkanhu kepada hadis siapa Ibnu Asakir. Wa iradatuhu dan iradahnya Allah, iradahnya orang arif ya. Kehendaknya orang arif ay al arif artinya orang arif ma'atarki beserta meninggalkan kehendaknya sendiri. Orang-orang yang arif billah itu ya ada cita-cita keinginan dan lain sebagainya. Cuman dia lebih memasrahkan daripada kepentingannya kepada Allah daripada kepentingannya sendiri. Ketika dia minta kepada Allah, ingin kepada Allah kok dikasih, maka apa yang dia ucapkan? Orang-orang arif tuh, terima kasih ya Allah, engkau dat yang maha pemberi. Nah andai kan pasti tidak dikasih, maka lebih hebat lagi rasa terima kasihnya. Terima kasih ya Allah, engkau pilihkan untuk diriku, aku dipilihkan oleh dat yang maha memilih. Dat yang terbaik maha memilih, yaitu pilihannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu begitu kalau orang-orang arif billah. Enggak kok merutuk, merunyam ya kan. Pak Tamrin daftar dai sekali enggak masuk ya merutuk ya. Kedua yang merutuk, padahal harusnya kan gitu. Ya Allah ini pilihanmu, aku terima kasih. Mungkin sebaiknya nggak usah jadi dai kan gitu. Harusnya kan ini merutuk merunyam. Ya. Akhirnya merajuk ketika diterima malah tidak mau masuk kan. Yang terakhir, warido dan juga ridho ay ma'atarki irodati nafsihi, artinya meninggalkan kehendak dirinya sendiri, ma'rido beserta ridho li irodatihi ta'ala atas kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala li nafsil arifi untuk dirinya orang yang arif tersebut.
Wal arifu, dan adapun orang yang arif itu muradun, berkeinginan, la muridun, tidak berkeinginan. Dia ingin, tapi ya ayo terserah engkau lah ya Allah. Aku sebenarnya pengen gini ya Allah, tapi ya terserah engkau. Nah, tak ubahnya begitu. Umpama contoh gini, Pak Tamrin pengen nikah lagi, umpama nyontohkan ini. Dia kan orang arif ini contohnya gitu. Aku tuh pengen lah ya Allah nikah lagi. Tapi kayaknya kok begini begitu ya, terserah engkau lah ya Allah. Nurut baik bahasanya. Nah, itu orang arif tuh begitu. Dia memasrahkan keinginannya nurut kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Terserah lah ya Allah, enggak dapat adiknya, ayunya jadilah, apa kan? Nah, itu enggak tahu lah gitu. Yakni menghendaki bidzalika, dengan demikian kehendak, tarkudun, yang meninggalkan dunia, wa talabu ridho maulahu, dan mengharapkan ridhonya tuannya orang yang arif billah tadi. Jadi orang yang arif billah itu tandanya ada 8. Yang pertama, hatinya selalu takut kepada Allah, sehingga menjadikan dia semangat meninggalkan daripada larangannya Allah, atau meninggalkan maksiat kepada Allah. Semakin semangat meninggalkan maksiat, bukan semangat semakin maksiat. Nah, itu tanda hatinya khauf. Yang kedua, tandanya yaitu roja. Roja itu bagaimana sih? Dia semakin semangat dalam kebaikan. Nah, intinya begitu. Ya, nomor 2, semakin semangat dalam kebaikan. Roja artinya. Yang nomor 3, lisannya ya selalu penuh pujian, bukan umpatan. Yang keluar dari lisannya itu tetap segala sesuatu yang terpuji, kebaikan terus. Itu tanda bahwa orang itu makrifat. Yang keempat, dia selalu mengagungkan, memuji-muji Allah. Itu tanda yang nomor 4. Yang nomor 5, matanya selalu malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, matanya juga selalu menangis ketika sendirian berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan dibalik. Kalau di hadapan orang banyak cak nangis, kalau di sendirian cekakaan ya kan. Yang nomor mana tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Keinginannya wa iradatuhu ma'atarki, keinginannya digantungkan kepada keinginannya Allah Subhanahu wa taala. Enggak maksa maksudnya. Nggak mau dia ngatur Allah itu. Nah, itu gitu maksudnya. Terserah engkau lah ya Allah. Ini nak ngatur Allah pula ya kan. Ya Allah, aku kan 1 ya Allah, tambah lagi lah ya Allah. Awas kalau udah kan, aku udah mau ngajar lagi kalau udah tambah 1. Mau Pak Tamrin gitu sama Allah, itu namanya ngatur Allah. Nah, kalau Pak Tamrin kan tidak begitu, terserah lah. Di mana belah-belah ya Allah ya kan itu. Nah, yang besar, yang kecil, yang jando, yang ini terserah lah kan gitu. Akhirnya ketemu yang jando besok. Kalau pirang. Itu yang nomor 7. Yang nomor 8 yaitu ridho dengan meninggalkan dunia dan mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Itu tanda-tanda orang yang arif billah. Wal maqalatul khamisatu, dan maqalah yang kelima, an Ali radhiyallahu anhu, wallahu alam bisawab. Alhamdulillahirabbil alamin.